Oh, yes. Guys, welcome back to my channel. Tachao Chao Jinsen. Pada kesempatan ini kita akan lanjut untuk ngebahas buku The Journey to the City of Prosperity karya Chining Chu. Well, untuk hukum-hukum sebelumnya kita udah ngebahas di video-video sebelumnya, aku udah cover di sana. Kali ini kita akan cover hukum ke-7, hukum ke-8 dan hukum ke-9. Untuk short description mengenai buku ini aja, bahwa di sini dia berbicara mengenai 10 hukum yang patut kita terapkan, karena menurut Chining Chu kalau kita menerapkan 10 hukum ini, maka kesuksesan dalam hal financial khususnya di sini terjamin, kita dapat mencapainya. Langsung aja kita lihat hukumnya yang ke-7. Well, hukum ke-7 ini Chining Chu berbicara mengenai hukum tentang kesendirian. Penekanan utama dari hukum ke-7 ini adalah bahwa bagaimana kita harus take time by ourselves untuk melakukan yang namanya doa dan meditasi. Nah, kenapa kita harus melakukan doa dan meditasi menurut Chining Chu adalah ini membawa kita kepada suatu kondisi di mana kita benar-benar tenang, kita terlepas dari hiruk pikuk apa yang saat ini sedang kita rasakan. Atau kita bisa melihat segala sesuatu dengan lebih baik, segala sesuatu dengan lebih tenang, dan itu sangat membantu dalam yang namanya pemecahan suatu masalah. Nah, di sini si Chining Chu juga sedikit memberikan masukan bahwa when what we are actually looking for has not been answered, sebenarnya kita wajib untuk terus menunggu, karena it could be that the answer is on the way to us. Dan kita juga harus siap untuk menerima jawabannya, karena kemungkinan akan datang dalam berbagai macam jenis. Jadi kita juga harus peka dengan apa yang terjadi di sekitar kita, karena solusi atau penyelesaian atau jawaban atas apa yang kita pinta, atas apa yang kita doakan, bisa aja datang dalam bentuk yang sedikit berbeda atau sedikit lain dari apa yang mungkin kita pikirkan dia seharusnya seperti apa. Oke. Selanjutnya di hukum tentang kesendirian ini Chining Chu menekankan bahwa sebenarnya dalam kehidupan kita harus memikirkan nanti saat kita meninggal, kita udah nggak ada, what we want to live right there on this earth. Apa legacy kita, apa yang mau kita tinggalin untuk anak cucu kita, untuk mengingat siapa kita, apa yang kita lakuin untuk membuat dunia yang kita tinggal ini menjadi sedikit lebih baik. Well, untuk closing dari hukum tentang kesendirian, Chining Chu mengatakan bahwa lebih baik kita kehilangan masa sekarang, masa muda, dalam artian we work hard, dan daripada kita kehilangan yang namanya masa depan kita, like we were not working hard and we were so struggling back in the future, and we were just regretting and knowing that we wouldn't be able to change anything back then. Oke. Itu untuk hukum ke-7. Langsung masuk hukum ke-8 tentang keharmonisan. Nah, di hukum tentang keharmonisan ini bahwa dia katakan kita itu wajib untuk menguasai diri kita. So, self control ya, untuk salah satu penekanan di hukum ke-8 ini, bahwa bagaimana kita mau menguasai kata-kata yang kita katakan dan juga pikiran kita. So we want to be very careful on what we think, on what we say. Karena apapun yang kita katakan, apapun yang kita pikirkan, itu semua akan menentukan apakah kita menjauh atau mendekat ke tujuan memberdayakan yang kita inginkan. Nah, menurut Chining Chu bahwa kita harus memiliki hati yang penuh cinta dan penuh kasih. In that way kita akan menarik yang namanya prosperity coming to us, karena kita bisa melihat bahwa seseorang yang penuh dengan cinta, seseorang yang penuh dengan kasih, dia akan dikelilingi kehidupannya dengan berbagai banyak orang yang sebenarnya bisa aja mendatangkan opportunity untuk mengembangkan tujuan kehidupannya si individu tadi. Di sisi ini juga Chining Chu menekankan bahwa there is need of balance in life. Dalam artian ya, kadang kita harus tahu kapan kita harus menjadi orang yang tenang,
kapan kita harus mengalah, tapi di sisi lain kita juga harus tahu dan sadar kapan kita harus melawan dan kapan kita harus menyerang. Oke, itu untuk hukum tentang keharmonisan. Well, the thing is that we keep in balance whatever it is in life anyway. Karena kalau too little is not good, too much is also never a good thing in life. We all know that. Terus hukum yang terakhir yang aku bakal bahas di video ini adalah hukum tentang memberi. Chin Chu mengajarkan kita di awal bab tentang hukum tentang memberi ini, bab hukum ke-9, dia katakan bahwa well, we all need to learn to be thankful with what we all having by now. Jadi kita harus belajar bersyukur dengan apa yang udah kita miliki saat ini, whether it is a little, whether it is much, or whether it is so-so. Karena we think that it is so-so, we think that it is little, but we need to be thankful for that. That's what Chin Chu say, and we accept it, but not stopping in there. Jadi kita terima dan tapi nggak berhenti di situ, knowing that we are poor, knowing that we are lacking, tapi we need to push forward. Kita harus terus berusaha untuk gimana kita memperbaiki diri, memperbaiki keadaan ke arah yang kita inginkan. Terus 2 poin terakhir yang dia mau sampaikan di hukum tentang memberi ini adalah dia mengajarkan kita bahwa kalau kita nggak ingin memberi, don't give. If you don't want to give, then don't give. Tapi kita juga nggak boleh yang namanya pelit. Kalau kita pelit, kita harus ngajarin diri kita gimana caranya memberi. Kadang banyak sekali orang yang mereka sebenarnya nggak mau memberi, tapi karena 1 atau 2 alasan, kepercayaan atau apapun itu mereka memberi. Dan menurut Chin Chu itu pemberian itu sangat tidak berarti apa-apa, dalam artian itu bukan satu perbuatan yang bisa membuat Tuhan berhutang kepada kita dan mendatangkan kemakmuran kepada kita. Because we're actually not sincere about it, right? So intinya kalau kita nggak rela, nggak tulus buat memberi, so jangan memberi. Tapi kita juga nggak boleh pelit. Well, that's it. Itu untuk hukum ke-7, 8, dan 9 dari buku The Journey to the City of Prosperity. Kita bakal bahas hukum ke-10 dan closing dari buku ini di video selanjutnya. So, we'll see you next time. 再见。